Om Is, kita lagi di mana nih sekarang, Om? Ya, sekarang kita lagi di persawahan ya. Persawahan ini bagian dari Rimba Venus Farm dari tempat kita ya. Ini beberapa sawah sekarang sepertinya lagi musim memulai sawah ya eh, oleh warga sekitar. Kalau sawah di sini tuh emang yang ngelola siapa, Om? Ya, ini sawah ada di area kita. Sawah ini ada area kita. Tapi untuk pengelolaannya kita serahkan ke masyarakat sekitar ya. Kita memberi mereka kebebasan untuk mengolah sawah ini ya. Soalnya kalau kita mengolah sendiri itu nggak mungkin juga. Makanya kita bilang sama warga sekitar, oke, kita punya lahan sawah, silahkan olah sendiri gitu loh. Jadi sekarang rata-rata sawah kita ini kira-kira mungkin ada 2 atau 3 hektar ya. Itu ada beberapa ya, masyarakat sekitar yang ngelola ya per petak-petaknya gitu loh. Hmm, itu mereka nyewa, bayar atau gimana, Om? Sebenarnya nggak ada komitmen sewa bayar atau apa. Saya bilang silakan olah, kemudian modalin, ambil hasilnya. Nah kadang-kadang mereka bilang kalau setelah panen mereka nanti bawa berasnya, Pak, ini hasil panen yang kemarin. Ya, saya bilang kita terima aja. Soalnya kita maksudnya biar mereka juga terbantu ya. Jadi bagi mereka yang nggak punya sawah, mereka bisa bersawah, mengelola tempat kita. Kemudian tempat kita juga jadi bermanfaat ya. Kemudian nanti masalah berapa mereka yang harus bayar ke kita ya kita serahkan ke mereka lah gitu loh. Jadi kalau mereka panennya banyak, biasanya mereka kasih agak banyak. Tapi kalau panennya dikit, mereka kasih agak dikit. Tapi saya terus terang kita nggak ada hitung-hitungan untuk itu. Itu juga mereka ngasihnya secara sukarela. Oh, jadi memang nggak ada harus bayar segini, nggak ada patokannya ya? Eh, tidak ada patokannya seperti itu. Nah ini berapa orang, Pak, biasanya kalau ngelihat petaninya tuh yang kesini? Yang sini tuh mungkin yang ngolah ada 4 atau 5 orang ya, 4-5 orang. Kadang-kadang kita serahkan ke si A, nanti si A juga nyerahin ke si B juga nyerahin ke si C gitu loh. Tapi dari jauh kita kelihatan, oh lahan kita, sawah kita diolah ya, kita udah senang gitu loh. Nanti masalah nanti gimana pembagiannya dengan orang-orang yang disuruh ngolah itu nanti ya terserah dari masyarakat sendiri. Oke, Om, berarti yang di sini tuh masyarakat sekitar tuh udah dapat banyak manfaatnya dong, Om? Ya, karena memang kehadiran kita di sini memang untuk itu sebenarnya. Salah satunya ya di samping kita punya lahan di sini, kemudian kita berusaha bagaimana bermanfaat untuk warga sekitar ya. Jadi walaupun misalnya dulu sawahnya kita beli, kemudian tetap kita yang pemilik sawah yang lama kita prioritaskan boleh mengolah gitu loh. Jadi kita tidak hanya kita tidak menutup lahan rezeki mereka untuk mengolah sawah atau untuk punya penghasilan. Oh gitu, Om, berarti memang sebelumnya sawah-sawah ini tuh punya mereka, terus sama Om dibeli gitu ya? Ya, seperti itu. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Jadi ya yang punya yang mengolah. Kadang-kadang yang punya juga kalau nggak sempat ngolah dia suruh orang lain lagi. Tapi secara dari atas kalau kita lihat, oh sawah kita diolah, bagi kita sih sudah oke. Oh, oke gitu. Berarti memang maksudnya tidak ada yang dialihfungsikan menjadi yang lain-lain ya, Om ya? Eh, Tidak ada, karena gini, kita menyadari ya bahwa ya sawah tuh harus tetap jadi sawah ya. Kita nggak akan alih fungsikan menjadi hal yang lain atau jadi tempat yang lain. Karena kita mau juga bahwa sawah biarlah dia jadi sawah. Soalnya nanti kalau kita nggak ada sawah kita mau makan apa gitu loh. Itu juga kita coba bangkitkan kesadaran bahwa tidak semua itu harus menjadi sesuatu gitu. Tapi kita biarkan sesuatu itu ya menjadi apa adanya. Nah, ini yang kita pegang prinsip-prinsip itu gitu. Jadi tetap ada harmonisasinya antara lahan-lahan ini sesuai dengan fungsinya. Kalau awalnya nanti tadi kebun ya dia tetap jadi kebun. Tadi awalnya jadi sawah, kita maunya dia tetap jadi sawah. Awalnya aliran sungai, dia tetap jadi aliran sungai. Sehingga sifat alami dari tempat ini tetap kita jaga. Karena nanti satu saat misalnya ada teman-teman atau yang keluarga yang visit, yang berkunjung ke sini, nah, mereka bisa melihat ya keadaan alam apa adanya. Ya, apalagi teman-teman yang dari kota ya, yang nggak pernah melihat sawah, nggak pernah melihat aliran sungai, nggak pernah melihat hutan. Nah, mereka kalau datang ke sini, mereka lihat bahwa memang mereka lihat alam, keadaan apa adanya. Itu yang kita konsepkan di sini. Ya, soalnya tadi juga ikut
perjalanannya lumayan kayak lagi outbound ya kita ya Om ya. Dan itu nanti teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau berkunjung ke sini diajakin outbound gitu juga gak sih Om? Ya, biasanya begitu. Biasanya yang bawa keluarga misalnya nanti kita ajak itu. Kita tawarkan misalnya ada yang nginap nih dengan keluarga. Ayo, mau main ke sawah nggak? Mau lihat itu nggak? Nah, nanti kita anggap tuh kita ajak keliling tuh sama karyawan kita diajak keliling lihat ya gimana kegiatan orang bersawah, gimana cara orang bertani segala macam sehingga memberi gambaran pada anak-anak bahwa untuk mengusahakan sesuap nasi di meja makan itu ada prosesnya. Ya ada prosesnya, ada yang harus dilakukan, ada pengorbanannya ya. Jadi mengajarkan anak-anak juga nanti anak-anak yang itu tuh mengerti bahwa oh itu perlu petani itu perlu diapresiasi gitu loh. Nah, pengalaman-pengalaman itu sebenarnya yang ingin kita bawa ya, kita bawa waktu kita membangun tempat ini. Nah Om, kan ngomong-ngomong petani ya Om ya. Di zaman sekarang nih, itu kan petani kan sulit banget ya Om ya, apalagi anak muda. Di sini ada anak mudanya gak sih yang bertani Om? Nah, ini jadi PR bagi kita. Memang rata-rata ya, yang petani sini adalah orang-orang yang sudah inilah generasi-generasi lama lah. Kok anak muda itu jarang yang mau bertani. Inilah fenomena yang selama ini ya sekarang ya. Baik kota, kalau kota oke lah anak mudanya nggak bisa bertani ya karena nggak ada lahan. Tapi yang tinggal di desa-desa ini pun anak mudanya trennya nggak mau bertani juga gitu loh. Nah, ini memang kalau mereka lihat bertani mungkin kehidupannya tidak cerah. Tapi kalau kita bisa mensiasati, ya kalau kita mensiasati bagaimana petani yang intensif, bagaimana bisa produktif dan selagi punya semangat, saya pikir anak-anak muda itu punya kans ya, punya kesempatan untuk bertani dan memang bisa menghasilkan gitu loh. Nah, ini yang pelan-pelan nanti kita akan kasih kesadaran untuk masyarakat sekitar bagi yang muda-muda ya, bagaimana nih supaya generasi muda ini juga ingin bertani. Ya, kita paham kalau bertani nggak ada hasilnya apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, siapa yang mau bertani? Tapi kalau kita bisa dengan metode yang lain, tidak secara tradisional atau yang bagaimana, ya kita pilihlah yang cocok dengan zaman, ya harapannya nanti ya mereka mau bertani lagi gitu. Jadi sawah-sawah ini tetap lestari, ya tidak akan jadi perumahan, tidak akan jadi apa-apa gitu loh. Itu rencananya. Iya Om. Nah, menurut Om nih Om ya, di era sekarang nih, anak-anak muda yang udah jauh dari pertanian, menurut Om tuh baiknya gimana sih Om? Apakah mereka harus bertani yang, kan tadi kamu ngomongin pertanian tradisional ya, apakah mereka harus tetap turun ke sawah juga atau mereka harusnya menemukan metode baru sih Om? Harapan kita karena mereka anak muda ya, karena mereka anak muda ya, mereka bisa menemukan metode baru ya, yang tidak tradisional seperti sekarang, yang mana bisa menghasilkan lebih banyak gitu loh. Lebih banyak hasilnya, jadi lebih intensif ya dengan pengembangan teknologi, dengan bantuan teknologi, dengan pengolahan dengan teknologi ya itu bisa mencapai hasil yang lebih banyak daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang mungkin memang kelihatan nggak menarik ya kalau bertani tradisional, membajaknya masih pakai manusia, kemudian segala macamnya airnya masih diusahakan dengan bikin parit-parit gitu. Mungkin itu tidak menarik bagi anak muda sekarang juga, itu alasannya. Tapi ya kita bisa mengerti lah. Tapi dunia pertanian ini memang tetap harus dijaga. Kalau nggak gitu ya kita mau makan apa ke depannya gitu. Nah Om, ada lagi nih Om nih fenomena di mana masyarakat banyak yang ngejual sawahnya dan akhirnya sawah itu beralih fungsi entah jadi perumahan, jadi kontrakan, entah jadi hotel atau ruko dan lain-lain. Itu gimana Om pandangan Om? Terlepas lagi dari mindset para pemilik lahan ya, misal pemilik sawah ya, kadang mereka terpaksa menjual karena memang tidak ada penghasilan lain, kadang ada mereka menjual karena mereka pindah domisili atau pindah tempat ya, atau mereka memang latah aja menjual untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang nggak perlu. Nah, yang menjual sawah untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu itu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kadang kita
pemilik lahan juga ada yang berpikir ada mau sesuatu karena nggak ada duitnya jual sawah, mau sesuatu karena nggak ada duitnya jual sawah. Nah itu sesuatu yang kita sayangkan ya. Kita pun di sini waktu pembebasan pun kita waktu ada orang yang jual sawah itu kita selalu nggak langsung kita beli, kita kasih tahu dulu, kita kasih pandangan dulu, benar yakin mau jual sawahnya, apa tidak nanti kehilangan mata pencarian ya. Atau memang ada juga kadang-kadang yang sekitar sini mau jual sawahnya, ya udah kita nggak mau beli lagi ya, tetaplah kalian olah. Kadang-kadang kita juga bisa sering bicara seperti itu gitu loh. Tidak semua orang yang mau jual lahannya ke kita, kemudian kita ambil karena kita tahu nanti duitnya udah habis, mereka nggak punya sawah, mereka bingung, mereka mau kerja apa. Yang penting tuh nggak dialihfungsikan sih Om ya, maksudnya tetap jadi sawah juga ya di sini ya Om ya. Ya, kalau di kita tetap kita nggak alih fungsikan ya. Toh kalau kita beli kita tidak alih fungsikan, kita tetap ingin jadi sawah ya. Tapi nggak tahu ya kalau dijual sama orang lain kita kan nggak tahu. Tapi karena komitmen kita kita ingin alam ini menjadi apa adanya, dan kita tidak merubah apa-apa ya. Kalau sawah kita ya kita tetap pertahankan, tetap menjadi area sawah. Hal yang menarik nih Om nih, kalau orang-orang itu ketika membeli sawah itu kebanyakan dirubah fungsinya, tapi kalau di sini di Rimba Pinus Farm malah dikembalikan ke asalnya ya Om ya, maksudnya tidak merubah fungsinya dan lain-lain. Kenapa sih kepikiran seperti itu sih Om? Apa sih maksudnya yang membuat Om tuh untuk bertahan bahwa ya sawah tetap sawah? Kan kalau kita bicara masalah konflik pemasukan dan lain-lain di era sekarang itu ya Om ya, itu kan kayaknya hal yang terlalu naif lah Om. Kenapa sih sampai harus begitu gitu Om? Ya, menurut saya gini, ya pangan itu kan hal yang penting ya, harus tercukupi ya. Kemudian memang harus ada juga orang-orang yang mau berpikir seperti itu gitu loh. Tidak hanya berpikir bahwa kalau sawah jadi perumahan oke, ya sesaat memang dapat, atau keuntungan kita pribadi dapat ya. Kalau kita mau egois begitu. Tapi kalau kita memikir ke depan ya harusnya tidak begitu. Kita mau memang sumber pangan kita ini tetap terjaga. Kalau nggak itu nanti ya kita mau makan apa? Kita mau impor. Kalau mesin sawah nggak ada, nanti lahan petaninya nggak ada, mereka nanti mau kerja apa? Nah itu juga harus kita pikirkan gitu loh. Bukan memang semua orang misalnya kalau udah beli lahan sawah itu mereka alih fungsikan, tapi ya kita berpikir di luar itu. Oke lah, kalau kita beli pun kita tetap dia untuk menjadi sawah gitu loh. Jadi kita nggak harus ngikut cara pikir orang, karena di Rimba Pinus Farm kita punya cara pikir sendiri. Oke, ada ini gak sih Om, pesan buat masyarakat gitu mengenai bagaimana mereka harus menjaga alamnya, terus juga tentang ya mungkin Om juga bisa ngasih pesan kepada orang-orang yang suka beli tanah banyak tapi pada akhirnya malah dialihfungsikan. Ada pesan gak sih Om buat teman-teman dan semuanya gitu? Pesannya gini, kita nggak bisa ya memikirkan keuntungan jangka pendek semata ya, dimana alam itu ya memang sudah ada porsinya masing-masing gitu loh, porsinya masing-masing. Kemudian itu juga menyangkut kebutuhan kita juga. Kalau lahan pertanian sebentar kita konversi tanpa ada pengembangan lagi atau ada pencetakan sawah baru atau apa ya, lama-lama nanti kalau semuanya jadi perumahan, semuanya jadi beton ya, jadi apa gitu loh. Di mana hijaunya, di mana sawahnya, kita mau makan apa. Jadi itu juga nanti akan mengganggu keseimbangan ya. Jadi kita nggak boleh egois. Misalnya kalau teman-teman yang punya lahan seperti di Rimba Pinus Farm, kemudian sudah ada persawahannya ya, mohon tetap dijadikan sawah ya, dirawat biar sawah itu tetap produktif gitu loh. Itu saja pesannya sih.